Jujur, nikmat kita Pak kadang-kadang melebihi orang tua. Tidak sedikit orang yang berangkat ibadah haji ayah ibunya belum. Kita pergi umrah berkali-kali, berhaji pernah, berumrah pernah, tapi orang tua kita jangankan berumrah berhaji saja belum. Tidak sedikit orang yang orang tuanya tidak memiliki harta benda tapi anaknya punya mobil. Tidak sedikit yang orang tuanya tidak punya memiliki rumah yang tidak seberapa tapi anaknya megah dan mewah. Makanya itu salah satu amalan agar warisan kita apa warisan kita Pak? Secara pribadi ulun kepengen mewarisi anak itu rumah sebiji-sebiji. Secara pribadi ulun jujur kepengen mengasihi anak tuh mobil sebiji-sebiji, itu kepengen. Orang tua mana yang kada kepengen anaknya punya segalanya? Tapi karena kemampuan kita tidak, kita pakai cara lain. Perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan amalan salawat, semoga dengan amalan dalailul khairat anak kita dinyamankan oleh Allah. Orang tua dulu tidak memiliki harta benda tapi mampu anaknya melebihi dia. Artinya secara logika bahwa orang tua kita berhasil mendidik kita, mampu kita hidup lebih nyaman dari orang tua kita. Sementara kalau kita tidak mampu anak kita melebihi kita, artinya kita lebih hebat abah mama kita mendidik kita. Apa kiat orang bahari? Saban hari orang tua kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mukjizat Rasulullah Al-Quran. Mukjizat yang luar biasa, yang dimana Rasulullah itu ketika akhir hayatnya berhadapan dengan malakal maut, apa ucapan Nabi? Basyirni, hibur aku. Sebelumnya kalimatnya apa? Rasulullah itu mencari Jibril. Begitu datang Jibril, apa ucapan Nabi? Basyirni ya Jibril, hibur aku Jibril. Futihat abwabus sama, ya Rasulullah, pintu langit dibuka untuk engkau. Basyirni ya Jibril, hibur aku. Itu bukan hiburan buatku. Wa hurul ain tazayyanat, bidadari bersolek menyambut roh sampian ya Rasulullah. Basyirni ya Jibril, itu bukan hiburanku, hibur aku, kata Rasulullah. Wal malaikatu saffan sufufa, malaikat berbaris menyambut roh sampian Muhammad. Basyirni ya Jibril, hibur aku. Jibril faham betul apa kemauan Rasulullah. Dilarang keras umat lain memasuki surga ya Rasulullah sebelum umat engkau. Taba qalbi wa zala ghammi, terobati hatiku Jibril, tanggal duka citaku karena mendengar umatku lebih awal masuk dalam surganya Allah. Orang yang kita cintai abah mama kita, tapi ada yang lebih kita cintai di samping itu, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang miskin disugihakan Allah agar satu saat bisa ziarah ke makam Nabi. Coba bayangkan Pak, ulun yakin dan percaya kita berataan di wisi keluarga miskin. Coba renungkan, siapa keluarga terdekat kita paling miskin? Ulun yakin, ulun banyak beisi, pian ada beisi. Mudahan kula kita nangalih bacari itu, mudah-mudahan dimurahkan rezekinya Allah. Siapa nang kada rindu ke makam Nabi? Siapa nang kada rindu tawaf di seputar Baitullah berjejal dengan jutaan umat manusia yang beraneka ragam warna kulit, sambil mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Siapa yang kada kepengen mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wa syarika lak. Semoga orang nang melarat dimudahkan rezekinya oleh Allah agar bisa pergi berangkat ibadah haji.
Mudah-mudahan ahli maksiat disadarkan Allah agar jangan mati sebelum tawaf di seputar Baitullah, sebelum mereka juga merasakan salat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mudah-mudahan orang miskin berjumpa berhadapan dengan makam orang yang menjadi pahlawan mereka, yakni baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akhir hayat dari Rasulullah? Dari anyaman pelapah kurma Nabi berdakwah. Dari anyaman pelapah kurma Nabi salat tahajud mendoakan kita. Dari anyaman pelapah kurma Nabi berjuang. Dari anyaman pelapah kurma Nabi disakitkan. Dari anyaman pelapah kurma Rasulullah diwafatkan. Kenapa Nabi miskin? Padahal dalam Burdah pasal yang ketiga itu tawaran tuh luar biasa. Bukan ratusan gunung di Mekah, itu ribuan gunung di Mekah. Warawadatul jibal asyum min dhahabin an nafsihi farah ayama syamami. Jibril mendekati Rasulullah, tuna gunung-gunung yang ada di Mekah, kota Mekah seluruhnya bertawar diri menjadi emas buat Rasulullah. Nabi tolak. Kenapa Nabi tidur di anyaman pelapah kurma? Padahal doanya dikabulkan untuk dikayakan. Kenapa Rasulullah itu tidak berdoa kaya saja? Padahal ia pemimpin besar dunia akhirat, Sayyidul Mursalin, orang yang mulia, bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi, tapi di langit. Kenapa Rasulullah itu tidak minta kaya sekalian? Karena Rasulullah itu tidak ingin ditiwas oleh kita selaku umatnya. Luar biasa kita memiliki Rasul. Mudahan jangan mati sebelum kita bermimpi wajah tampan Rasulullah. Yang sering berangkat ibadah umrah, yang sering berhaji, ada satu yang mungkin belum kita laksanakan, yakni kita belum pernah bermimpi wajah tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan subuh ini, yang masih hidup orang tua, sisa usianya mudahan dicatat Allah kebaikan. Yang ketiga, kita sering mensalat jenazahi orang meninggal dunia. Kita sering menangisi keluarga yang meninggal dunia. Kita sering takziah ke rumah orang yang meninggal dunia. Kita sudah terlalu sering mengantar orang yang meninggal dunia. Yakinlah